penggunaan kondom bukan berarti menghalalkan seks bebas, kan gitu ya. Nah, seringkali kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang mahasiswa hebat. Berjumpa lagi kita di podcast Anak Kesehatan. Bersama saya kali ini Nita Olivia yang menjadi host pada kesempatan kali ini. Dan sekarang kita sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa ya. Teman-teman di sini pasti sudah tahu betul dengan Ibu Damai, yaitu dosen dari Prodi D3 Kebidana Stikes Budi Luhur Cimahi. Apa kabar Bu? Kabarnya sehat? luar biasa, sehat, baik. Alhamdulillah. Walaupun weekend tetap produktif ya Bu, tetap mau untuk berbagi informasi dengan teman-teman kita yang ada di Instagram, yang ada di YouTube, dan yang sedang menonton di siang hari ini yang sangat cerah tentunya Bu cuacanya. Cerah. Untuk tidur. Oke Bu, untuk kali ini tema podcast yang akan dibahas ini mengenai bahaya HIV untuk kesehatan ya Bu, karena beberapa berita muncul katanya untuk HIV ini sudah menyerang ke area Bandung gitu, bahkan mungkin di Cimahi sudah ada tetapi belum nampak. Karena kan kalau di zaman dulu ya Bu, untuk HIV itu adanya di luar negeri gitu, sangat jauh untuk kita jangkau, bahkan mungkin di luar daerah, tetapi ternyata di zaman sekarang sudah ada di lingkungan sekitar kita. Bahkan yang terjangkit katanya itu mahasiswa dan mahasiswi ya Bu. Nah di sini Ibu Damai akan membahas tentang HIV yang tentunya teman-teman sangat berguna untuk teman-teman semua. Kita ada beberapa pertanyaan ya Bu. Untuk HIV ini adalah sesuatu yang menyerang kepada organ tubuh kita ya, kepada imun. Nah mungkin Bu ada pertanyaan, ketika seseorang terkena HIV itu biasanya dari mana ya Bu? Iya, baik. Ya, terima kasih sebelumnya ya, Nita Olivia, perwakilan dari mahasiswa yang hari ini ya, hari Minggu, dimanfaatkan cukup baik oleh mahasiswa untuk belajar lebih banyak ya. Cuma mungkin tadi terkait dengan HIV ini sebenarnya sudah cukup lama ya ada di daerah di sekitar kita. Bahkan sebenarnya di Cimahi ini mereka punya organisasi yang sudah juga merangkul para teman-teman ya, yang biasa kita sebut orang hidup dengan AIDS ya. Sudah ada organisasinya juga. Mungkin nanti kalau kapan-kapan nanti saya infokan, Nita bersama teman-teman bisa mengunjungi tempatnya. Ada di daerah dekat Ramayana sana, mereka ada di sana. Ya, itu mereka berkumpul di sana, lalu mereka berusaha untuk merangkul sebenarnya, dan luar biasa. Mereka sudah mendedikasikan dirinya untuk membantu teman-teman yang terserang HIV ini ya. Dari mana biasanya? Nah, kalau anak-anak sekolah ya, mungkin kuliah atau yang dalam pergaulan, bisa saja kalau kita tahu dari jarum suntik. Jarum suntik ini tentu salah menggunakan gitu ya. Salah menggunakannya apa ya? Yang paling sering, yang paling gampang adalah penggunaan narkoba, ya kan? Kemudian apalagi? Nah, yang paling seks bebas, yang tidak aman, ya kan? Banyak gerakan-gerakan yang sudah ada sekarang, contoh penggunaan kondom ya. Tapi banyak juga yang mengatakan, dan memang harus seperti itu ya, penggunaan kondom bukan berarti menghalalkan seks bebas, kan gitu ya. Nah seringkali kita yaitu lalai dalam pergaulan, untuk yang usia-usia muda lupa ya, akhirnya kebablasan. Nah ini yang tidak disadari, bahwa mungkin 10 tahun ke depan ini menjadi sebuah sesuatu yang mengganggu, merusak generasi kita gitu ya. Nah ini yang menjadi masalah. Berbeda lagi kalau untuk tenaga kesehatan, terserangnya dari mana Bu gitu ya. Iya betul Bu. Nah banyak nih diantara kita ya teman-teman yang sekolah di sekolah kesehatan, tentunya akan praktek di rumah sakit. Nah banyak juga yang lalai ya, Bu. Tidak memperhatikan penggunaan handscoon-nya dengan baik, APD yang jelasnya ya, alat perlindungan diri. Kemudian lalai dengan
menjaga diri sendiri gitu ya. Biar bagaimanapun anggapannya adalah semua pasien yang masuk ke rumah sakit adalah orang yang sakit tentunya. Jadi kita tetap harus menjaga bagaimana supaya kita tidak tertular kan gitu. Nah ini yang harus dijaga ya. Kalau ditanya dari mana nih Bu Prol, ya itu. Terus kalau ditanya kasusnya yang paling banyak apa ya? Kalau kita lihat ya fenomenanya, justru ibu rumah tangga juga menjadi sasaran. Saat ini justru yang banyak menjadi korbannya adalah ibu-ibu rumah tangga. Kok bisa Bu? Dari mana? Gitu ya. Nah, tuh banyak sekali tuh yang berpikiran, wah ini suaminya nih yang bawa gitu ya. Kita kan juga nggak tahu. Tapi itu menjadi faktor yang perlu kita waspadai. Contoh seringkali kalau misalnya nih ada kasus datang ke kita dengan keputihan saja misalnya, pasti pertanyaannya adalah, anamnesanya adalah suaminya bekerja di mana gitu kan ya, kemudian pulangnya berapa lama sekali baru pulang kan gitu ya. Betul Bu. Nah itu yang selalu kita tanyakan dalam riwayat anamnesa yang kita berikan. Nah itu kenapa kita juga harus selalu waspada, membantu ibu-ibu di rumah untuk juga menjaga dirinya, jangan sampai tanpa sepengetahuan mereka tidak melakukan apa-apa tapi mereka juga tertular, tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa ya. Jadi kena dampaknya. Jadi terkena dampaknya gitu. Dan yang paling dihimbau lagi adalah jangan sampai mereka takut untuk mengungkapkan. Karena kalau tidak diungkapkan tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa menolong. Yang tadi saya sampaikan, ada organisasinya, ada sekelompok orang yang mau membantu ya, mau bekerja sama ya dengan orang-orang kesehatan, tenaga kesehatan untuk bagaimana meng-hire mereka-mereka yang sudah tertular oleh HIV ini gitu. Oke, Bu. Tapi ada beberapa yang bertanya, katanya Bu, kalau untuk HIV ini apakah bisa tertular lewat sentuhan tangan atau mungkin dari benda-benda yang dipakai bersamaan, kayak minum bersama Ibu, itu bisa tertular lewat sana gak ya Bu? Nah tadi ya, penularannya kan nggak semudah itu juga gitu ya. Wah ini pegangan sentuhan sama yang ini terus tertular gitu jadi HIV gitu. Enggak ya. Jadi jangan takut. Tertular melalui darah atau cairan tubuh. Cairan tubuh yang dimaksud tuh lebih banyak sebenarnya pada organ reproduksi gitu ya, dan darah yang paling mudah. Contoh misalnya Nita nih di rumah sakit sedang bertugas ternyata menolong yang infeksius karena HIV, lalu tidak safety misalnya penggunaan alat jarum suntik, tertusuk ya, tertusuk tanpa disadari segera ya kan. Nah itu bisa saja tular melalui hal yang seperti itu. Yang paling mudah lagi, banyak anak-anak yang tadi ya dalam tanda kutip salah dalam bergaul akhirnya menggunakan narkoba, penggunaan jarum suntik, dari si A pindah ke si B, dari si B pindah ke si C pindah lagi ke si A. Nah itu menjadi wadah untuk penularan dengan cairan tubuh tadi. Melalui apa Bu kalau cairan tubuh? Ya kan? Cairan tubuh ya hubungan seksual yang tidak aman. Ya kan? Anda kalau berhubungan seksual dengan si A, kemudian dari si A ke si B, dari si B ke si C, ya begitu ya. Nah itu kan kita nggak pernah tahu si A itu aman atau enggak. Akhirnya menularkan ke si B, gitu kan. Walaupun memang sudah ada pernyataan bahwa ayo menggunakan tadi kondom, tapi bukan berarti jadi menghalalkan seks bebas gitu. Yang paling aman itu adalah melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sudah halal kan gitu. Iya betul. Jadi hanya dengan seorang diri ya Bu. Kalaupun mau menikah kan ada cek kesehatan ya Bu. Itu. Jadi itu pentingnya cek kesehatan sebelum menikah teman-teman. Gitu. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa pun jangan sampai menyepelekan APD ya, alat pelindung diri. Ternyata dari jarum suntik yang kita nggak pernah tahu itu bekas siapa dan apakah itu bisa menular atau tidak, ternyata sangat beresiko. Betul sekali. Kalau untuk membicarakan ibu hamil ya Bu, kan katanya kalau ibu hamil ini apa yang dilakukan ibu hamil akan berdampak kepada janinnya. Kira-kira jika seorang ibu terkena HIV, apakah akan terkena juga pada janinnya? Iya, oke ya.
tadi ya penularannya melalui darah. Iya betul. Jadi kalau kita pikir secara logika ya otomatis nih pasti bayinya juga tertular kan begitu ya. Tapi ingat, tertular itu pada saat si virusnya sedang tinggi pada tubuh kita, ya kan? Maka yang harus kita lakukan adalah menjaga jangan sampai selama ibu itu hamil si virus ini mengalami kenaikan. Ada naik turunnya, Bu. Gitu ya. Nah, bagaimana sih, apa sih penanggulangan yang dilakukan untuk ibu hamil? Di dalam peraturannya ya, dalam programnya, pemerintah itu sudah membuat untuk ibu hamil ada pemeriksaan trias. 3 pemeriksaan ini yang paling penting. Salah satunya adalah pemeriksaan HIV. Ya. Ada pemeriksaan HIV ini untuk ibu hamil ini diprogramkan oleh pemerintah, sehingga ada baiknya kita memang mengedukasi masyarakat supaya memanfaatkan ini program, ya kan, untuk melihat apakah si ibu hamil ini terkena atau memiliki kemungkinan untuk terkena HIV. Gitu. Bagaimana kalau sudah terlanjur terkena HIV, apakah nggak boleh hamil? Boleh, ya. Bahkan mungkin kalau kita lihat beberapa kasusnya ada yang sesama mereka HIV lalu menikah dan memungkinkan juga untuk punya anak. Ada juga kasus yang punya anak 1, 2, 3 dia tertular, lalu yang keempat dia nggak tertular. Bisa saja seperti itu. Kenapa ya tadi? Selama dia dalam pemantauan, dalam observasi, dilakukan pengobatan ya, pengobatan dengan dalam artian selama dia hamil dia harus dijaga supaya si virusnya ini tidak meningkat sehingga tidak menularkan kepada anaknya, janinnya, gitu ya. Satu lagi ternyata tidak hanya pada anaknya, nakesnya juga. Betul, seseorang yang memantaunya ya Bu, memantau ibu gitu. tersebut. Kenapa coba dengan nakes? Kalau si ibunya nggak jujur, ya kan, kemudian datang ke bidan, datang ke nakes, ternyata dia HIV. Kebayang nggak kalau tiba-tiba dia perdarahan lalu muncrat, ya kan? Iya betul. Terpapar atau air ketubannya Muncrat. terpapar kena mata, mulut atau wajah dari si bidannya, bagaimana? Kadang-kadang ya kan di lapangan kita juga lalainya apa? Nggak pakai APD lengkap. Iya betul. Ya Banyak kan? yang menyepelekan ya. Nah, walaupun padahal di lapangan itu disuruh tuh ya pakai sepatu bootnya, ya kan? Pakai baraskotnya, handscoon-nya, kemudian Google Plus-nya, ya kan? Pada kenyataannya di lapangan handscoon saja. banyak yang nggak menggunakan, ya kan? Iya betul. Ternyata tiba-tiba datang pasien ibu hamil yang mau bersalin tanpa memberitahu bahwa dia adalah orang yang hidup dengan HIV. Coba, kebayangkan ya, itu nakesnya kalang kabut begitu dia tahu. Ketar-ketir ya Bu. Nah, kenapa? Karena semua orang juga merasakan pasti takut dengan virus itu. Namanya juga human immunodeficiency virus. Ya, perlu dikit langsung drop, ya kan? Demam dikit drop, ya kan? Kenapa? Karena tadi yang dia serang adalah imun tubuh kita. Nah itu, jadi kelalaian pada saat seorang pasien tidak teridentifikasi itu bukan hanya pada pasiennya saja dampaknya, juga pada nakesnya, gitu ya. Nah ini yang harus kita perhatikan, terutama kita nih yang jadi mahasiswa kesehatan yang dikirim ke rumah sakit untuk praktek. Iya betul. Ya kan, seringkali udah males, atau yang dapat dinas malam capek udah males gitu ya. Jangan lupa bersih-bersih. ada kemungkinan setiap orang yang di dekat kita itu juga mengalami, karena tadi udah dengar ya, ternyata nggak kayak dulu bayangan kita kayak di kampung ya, HIV itu adanya di luar negeri. Itu pikiran orang-orang desa. Iya kan? Padahal ternyata jangan-jangan tetangga kita juga ada yang HIV. Iya benar. Gitu. Dari mana Bu penjaringan angkanya? Nah, sering-seringlah bergaul dengan orang-orang di puskesmas yang selalu membuat jejaring, ya kan? Mereka kan ada infonya, ada beritanya, ada jumlahnya, ya, ada angkanya yang mengalami itu, dan itu ternyata sangat dekat dengan kita. Gitu. Apakah harus dijauhi? Ingat tadi ya,
tidak perlu dijauhi. Justru kita harus belajar bagaimana kita bisa merangkul mereka supaya penularannya menjadi lebih kecil. Kebayang kalau mereka nggak mau terbuka, diam aja, ya kan? Pengen nularin aja gitu biar semua merasakan. Nah itu, coba. Maka jangan dijauhi, jangan dihindari, apalagi dijudge negatif. Ya kan, justru tugas kita adalah merangkul dan berusaha membuat mereka selalu terbuka dengan apa yang mereka alami. Ya, dengan begitu lebih mudah buat kita sebenarnya untuk melihat mereka kan gitu, memantau, mengobservasi. Jadi diberi support ya teman-teman kalau ada di sekitar kita yang terkena HIV ini, diberi support lah biar mereka tetap semangat gitu. Nah, gitu. Itu Bu, biasanya kalau yang sudah terkena pengobatannya seperti apa ya Bu? Nah, biasanya kalau yang sudah kena, yang dirangkul ya, yang sudah biasanya mereka datang kemudian memberitahukan, dilakukan pemeriksaan, itu di RSIS ada ya. Kalau tidak salah itu masih di kawasan Unpad. Nah, kalau dengar klinik Teratai, ya, Teratai, kalau nggak salah saya klinik Teratai ya. Nah, itu menjadi tempat di mana kita biasanya melakukan pemeriksaan. Kemudian kalau sudah tahu, kita memberitahukan ke tenaga kesehatan. Biasanya ada tempat-tempat khusus ya untuk mereka diberikan antivirus. Si antivirus ini mampu untuk melemahkan si virus-virusnya itu. Nanti bisa dia dalam keadaan yang dilemahkan si virus ini. Nah, inilah yang biasanya kita berikan juga pada ibu hamil supaya pada saat selama 9 bulan dia mengandung itu dia tidak menularkan kepada janinnya. Gitu. Pengobatannya pasti kalau terkait dengan imun ya kita harus meningkatkan imunnya kan gitu kan ya. Kenapa? Karena tadi dia kena flu aja langsung sakit ya. Langsung sakitnya itu sakit lebih parah kalau imunnya sedang tidak baik gitu ya, sedang turun. Nah, yang paling penting menjaga kesehatannya itu adalah itu. Mengobati itu kan nggak lebih baik daripada menjaga ya, supaya jangan sampai terkena. Nah, itu. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Lebih baik daripada mengobati ya. Kalau udah terkena obat jadinya setiap hari ya Bu? Ya, mereka harus minum itu. Harus minum setiap hari. Kalau untuk ibu, kan seorang ibu nih ya Bu, seorang ibu yang kena HIV terus melahirkan punya anak itu kan harus menyusui juga sama ya Bu. Kalau untuk cara menyusuinya itu bagaimana? Apakah prosedurnya sama dengan yang normal atau ada perbedaan ya Bu? Iya, sebenarnya menyusui wajib ya, itu hak ya. Iya betul. Hak setiap anak ya. Paling tidak ASI eksklusif 6 bulan pertama ya. Betul. Walaupun misalnya nih si ibu terserang HIV lalu dia hamil, anak tetap punya hak untuk mendapatkan ASI kan gitu ya. Nah, yang baik itu memang adalah pada saat ibu ini sebelum hamil dia sudah melakukan pemeriksaan dan mengakui, oh saya terserang nih, dia menyadari, dia membutuhkan orang yang bisa membantu observasinya. Nah biasanya kalau sudah diketahui dari sebelum hamil, dia akan diprogram untuk hamil dan akan selalu dijaga imunnya. Gitu kan ya, sampai masa postpartum 6 bulan untuk menyusui. Gimana caranya, boleh apa enggak gitu? Boleh dengan syarat yaitu tadi dia harus selalu menjaga supaya si virus ini tidak meningkat. Imun tubuhnya dalam keadaan baik. Ya boleh saja. Boleh memberikan ASI-nya seperti itu, boleh saja. Gitu kan ya. Nah, ada yang misalnya merasa bahwa kayaknya nggak mau nih menyusui langsung. Ada cara lain nggak Bu? Ya ada. Diperah saja ASI-nya. Jadi tidak menjadi alasan merasa takut gitu ya. Kemudian akhirnya tidak mau bersentuhan, tidak menjadi alasan. Kalau merasa nggak mau bersentuhan, ibu bisa kita ajarkan dengan cara lain, dengan melakukan perah ASI. Jadi jangan sampai kalau ada ibu yang merasa ketakutan lalu kita biarkan saja, tidak ada solusi.
gitu Iya, ya. malah jadi Iya. takut gitu ya, jangan sampai jadi Takut, malah kita harus mencarikan solusi. Secara psikologis mungkin ya ketakutan dia, tapi kan kita harus carikan solusinya. Kalau ibu merasa takut memberikan ASI langsung, berarti kita bisa lakukan perah ASI. Diajarkan ibunya bagaimana memberikannya. Jadi ada banyak solusi sebenarnya ya. Jangan sampai anak itu tidak mendapatkan haknya sekalipun dia adalah orang yang hidup dengan AIDS. Gitu. Sangat luar biasa sekali Bu, untuk ternyata banyak cara dan banyak solusi untuk seseorang yang terkena HIV ini. Ya. Untuk yang terakhir mungkin ya Bu, ada nggak sih Bu motivasi atau himbauan untuk para penonton yang ada di live IG maupun di Instagram terkait bahaya HIV ini gitu? Ya, pasti itu ya, menjaga diri masing-masing itu adalah yang paling baik untuk kita ya. Baru bisa menjaga orang lain gitu ya. Jadi jangan seringkali kita lupa justru menjaga diri sendiri gitu karena saking sibuk memperhatikan orang lain gitu ya. Bener sekali Bu itu. Gitu ya, terutama dengan HIV ini ya, banyak hal ya, kita yang di dunia kesehatan yang kita tahu setiap hari kita akan bertemu dengan orang yang sakit, yang kita tidak tahu dia apakah sakitnya menularkan atau tidak ya kan. Pada saat dia datang itu sangat penting kita menjaga diri kita sendiri. Kenapa? Karena pada saat kita pulang ke rumah kita akan bertemu dengan keluarga. Betul. Ya kan? Ada anak, istri, suami ya kan, yang tadinya nggak tahu apa-apa bisa tertular kan gitu. Sama dengan halnya tadi kejadian banyak sekali ibu rumah tangga yang tanpa mereka sadari ternyata mereka mengidap HIV. Setelah melakukan pemeriksaan karena sakit-sakitan, baru mereka sadar mereka sudah tertular HIV. Nah, sebenarnya kalau menurut saya ya, untuk kita nakes yang tidak langsung menangani orang-orang yang HIV, sebaiknya belajar untuk bagaimana kita secara mental ya menguatkan kalau kita sudah bertemu, sudah tahu gitu ya. Kemudian bagaimana supaya kita menjaga diri kita sendiri dengan perlindungan diri, karena kita tahu bahwa setiap kali kita bertemu dengan pasien itu tidak ada yang bisa menebak keadaannya sebelum kita melakukan pemeriksaan kan gitu. Betul. Sama seperti ibu bersalin yang datang ke kita, bisa saja datang sudah pembukaan lengkap, ya kan? Banyak ya kejadian Banyak seperti sekali itu. kejadian datang pembukaan lengkap, bahkan mungkin pasien yang tidak pernah datang berkunjung ke kita. Betul, sering sekali kejadian seperti itu. Datang tanpa pernah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan kita, ya kan? Nah itu kadang-kadang kita juga panik ya, begitu datang melihat pembukaan lengkap panik. Betul Bu, belum pemeriksaan apa-apa udah belum tiba-tiba pemeriksaan, sudah ada. tiba-tiba. Nah itu yang dikatakan kita harus selalu siap ya, siap alat, siap diri, ya kan? Siap diri ini ya, jangan sampai aduh APD-nya di mana, aduh beras kodnya di mana, aduh tanya gagal gasnya di mana. Nggak seperti itu lagi. Kenapa? Tadi itu karena pasti akan ada pasien yang datang mendadak ke kita yang tidak pernah kontak sebelumnya, iya kan? Apalagi yang sudah mengalami HIV, boro-boro dia mau kontak dengan lingkungannya juga dia mungkin merasa ketakutan, takut ketahuan. Jadi menyembunyikan. Jadi menyembunyikan. Tapi begitu dia mau bersalin, dia bingung, dia datang ke bidannya. Terus begitu datang ke bidan, apakah jujur tiba-tiba ibu saya kena HIV akan seperti itu? Tidak, Belum tentu, ya kan? Belum tentu, kecuali yang pernah kontak melakukan pemeriksaan dengan kita. Udah ketahuan ya, Bu. Kita akan melakukan pemeriksaan trias tadi. Ya, salah satunya adalah pemeriksaan HIV itu. Sehingga itu juga merupakan salah satu program yang mengamankan tenaga kesehatan. Jadi sudah diwajibkan ya Bu? Diwajibkan seperti itu. Jadi itu kalau pesan saya ya untuk teman-teman kita yang berpraktek ya, terutama mahasiswa ya, ke lapangan ya, jangan lupa itu sangat penting sekali untuk kita menjaga diri kita sendiri sebelum kita menjaga orang lain ya. Sehatkan dulu diri kita sendiri supaya kita juga bisa membantu orang lain untuk hidup sehat gitu.
Oke, sangat luar biasa sekali ya Bu. Dari tadi kita membahas mengenai sesuatu yang menyerang kepada imun tubuh kita, dan Ibu Damai sudah sangat luar biasa menyampaikan informasi yang begitu bisa mudah dimengerti ya teman-teman. Dari teman-teman yang ada di Instagram, yang ada di YouTube, ini pasti sangat menjadi bekal ya terhadap informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi. Dan untuk teman-teman juga jangan lupa tetap menjaga kesehatan diri, tetap menjaga sesuatu yang sekiranya tidak diperlukan tidak perlu dilakukan lah, seperti itu teman-teman. Untuk itu terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Damai yang sudah sangat luar biasa sekali dari tadi berbincang-bincang di ruangan ini, dan teman-teman juga yang sudah stay dari tadi ya, ini nampaknya sudah banyak sekali yang menonton teman-teman. Oke, mungkin sebelum saya tutup ya Bu, kita ada jargon nih dari podcast Anak Kesehatan. Nanti disebutnya podcast mahasiswa hebat ya Bu. Mahasiswa hebat, nanti disebutnya fokus on podcast. Ya Bu, kita bareng ya Bu untuk jargonnya. Oke. Mahasiswa hebat, fokus on podcast. Podcast Anak Kesehatan. Oke, sangat luar biasa sekali ya Bu. Thank you. Terima kasih Ibu untuk waktunya, dan terima kasih untuk teman-teman semua. Saya Nita Olivia pamit undur diri. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.